akuntansi biaya lingkungan. Akuntansi biaya lingkungan adalah metode akuntansi biaya yang tidak hanya fokus pada biaya perlindungan lingkungan, tetapi juga memperhitungkan biaya material dan energi yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, akuntansi biaya lingkungan juga digunakan untuk mengukur biaya jasa dan kualitas lingkungan, serta menunjukkan biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk input dan proses bisnisnya. Jadi, perusahaan bisa mengetahui secara lebih jelas dampak lingkungannya dari sisi biaya. Jenis-jenis biaya lingkungan terbagi menjadi 10. Yang pertama ada biaya pemeliharaan dan penggantian dampak limbah dan gas buangan. Nah, biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merawat, memperbaiki, atau mengganti dampak yang ditimbulkan oleh limbah dan gas buangan. Contohnya biaya pengolahan limbah cair, perawatan cerobong asap, atau penggantian alat pengendali polusi. Yang kedua, biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan. Biaya ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sejak awal. Misalnya, biaya pelatihan karyawan tentang pengelolaan limbah, biaya sistem manajemen lingkungan, atau penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Ketiga, biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi. Biaya ini adalah biaya pembelian bahan yang tidak menjadi bagian dari produk akhir, tetapi digunakan untuk mendukung proses produksi. Contohnya bahan kimia untuk membersihkan limbah atau filter yang digunakan untuk menyaring polusi. Keempat, biaya pengelolaan untuk produk. Biaya ini berkaitan dengan pengelolaan produk agar lebih ramah lingkungan, seperti biaya desain produk yang bisa didaur ulang, biaya pengemasan ramah lingkungan, atau biaya penarikan kembali produk yang mencemari lingkungan. Kelima, penghematan biaya lingkungan. Penghematan biaya lingkungan adalah manfaat atau efisiensi yang diperoleh perusahaan karena pengelolaan lingkungan yang baik. Misalnya, pengurangan biaya energi, penghematan bahan baku, atau berkurangnya biaya pengelolaan limbah. Keenam, potensially hidden cost atau biaya tersembunyi. Biaya ini sering tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan. Contohnya, biaya perizinan lingkungan, biaya pemantauan lingkungan, atau biaya administrasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Yang ketujuh, contingent cost atau biaya kontingensi. Jadi, biaya ini adalah biaya yang mungkin terjadi di masa depan akibat resiko lingkungan. Contohnya denda pencemaran, biaya gugatan hukum, atau biaya pemulihan lingkungan akibat kecelakaan industri. Kedelapan, image dan relationship cost atau biaya citra dan hubungan. Jadi biaya ini berkaitan dengan citra dan hubungan perusahaan dengan masyarakat dan stakeholder. Jika perusahaan mencemari lingkungan, reputasinya bisa menurun, sehingga berdampak pada kepercayaan konsumen dan investor. Kesembilan, private cost atau biaya private adalah biaya lingkungan yang langsung ditanggung oleh perusahaan, misalnya biaya pengolahan limbah, biaya alat pengendali pencemaran, dan biaya pemenuhan standar lingkungan. Yang ke-10, social cost atau biaya sosial adalah biaya lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya perusahaan. Contohnya pencemaran udara yang menyebabkan gangguan kesehatan atau pencemaran air yang merusak ekosistem. Model biaya kualitas lingkungan dibagi menjadi 4. Pertama, biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kedua, biaya kegagalan internal adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan memproduksi limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Ketiga, biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan produk, proses, dan aktivitas lainnya yang telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal
adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Pengukuran biaya lingkup yaitu proses untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menilai seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan, baik untuk pencegahan, pengendalian, pemulihan, maupun pengelolaan dampak. Baik, di sini saya lanjutkan di mana di sini menjelaskan tentang pembebanan biaya lingkungan, yaitu proses mengalokasikan atau membebankan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan dampak lingkungan ke produk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya yang pertama ada biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh. Biaya lingkungan penuh ini merupakan pembebanan semua biaya lingkungan yang bersifat privat maupun sosial. Nah, sedangkan biaya privat penuh adalah pembebanan biaya privat ke produk individual. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua adalah biaya lingkungan berbasis fungsi atau aktivitas. Perhitungan biaya berbasis fungsi ini merupakan biaya lingkungan yang dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam, tenaga kerja, atau jam mesinnya. Sedangkan perhitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitasnya. Baik, selanjutnya biaya lingkungan dibebankan kepada produk dan proses. Menurut Robert Artavia, biaya lingkungan muncul dari dampak negatif kegiatan produksi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air akibat limbah pabrik. Biaya lingkungan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya penerimaan atau BP, yaitu biaya lingkungan dalam rupiah yang muncul akibat meningkatnya volume produksi. Yang kedua, ada biaya sosial atau BS, yaitu biaya sosial terhadap masyarakat dari setiap volume produksi barang. Yang ketiga, ada penentuan biaya lingkungan, di mana menentukan keseimbangan antara keuntungan produksi dan biaya lingkungan. Perpotongan kurva BP, BS, dan permintaan menunjukkan titik ideal produksi yang tetap menguntungkan tapi ramah lingkungan. Masih pada model penilaian biaya siklus hidup dan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Ini kita membahas penilaian biaya siklus hidup atau life cycle costing. Pendekatan ini menilai seluruh biaya dan dampak lingkungan selama umur produk, mulai dari tahap awal hingga produk tersebut dibuang atau didaur ulang. Penilaian ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, analisis persediaan, yaitu mengidentifikasi penggunaan bahan baku energi serta limbah yang dihasilkan pada setiap tahap. Yang kedua, analisis dampak, yaitu penilaian pengaruh lingkungan yang ditimbulkan dari setiap tahapan tersebut. Yang ketiga, analisis perbaikan, yaitu upaya untuk mengurangi dampak negatif berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dalam siklus hidup produk, tahapan yang dinilai meliputi ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, hingga daur ulang atau pembuangan. Dengan pendekatan life cycle costing, perusahaan dapat mengelola biaya lingkungan secara lebih menyeluruh dan mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada model penilaian biaya siklus hidup dan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Yang pertama ini ada siklus hidup bisnis. Siklus hidup bisnis ini menggambarkan tahapan perkembangan perusahaan dari awal berdiri hingga mengalami penurunan. Pada tahap pertama, yaitu startup, yaitu di mana kondisi ketika perusahaan baru berdiri. Nah, pada tahap ini penjualan dan laba masih relatif rendah karena perusahaan masih dalam proses pengenalan pasar dan penyesuaian operasional. Lalu selanjutnya ada tahap kedua, yaitu growth, di mana penjualan dan laba mulai meningkat seiring bertambahnya permintaan dan kepercayaan konsumen. Lalu tahap ketiga ada mature. Pada tahap ini penjualan cenderung stabil dan perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.
Fokus perusahaan biasanya pada efisiensi dan pengendalian biaya, termasuk biaya lingkungan. Tahap terakhir adalah decline, yaitu kondisi ketika laba dan profitabilitas perusahaan mulai menurun akibat perubahan pasar, teknologi, atau persaingan. Nah, pemahaman siklus hidup bisnis ini penting karena strategi pengelolaan biaya lingkungan dapat berbeda pada setiap tahap perkembangan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan kondisi stabil cenderung memiliki proses produksi yang teratur, fokus pada efisiensi operasional dan mengandalkan kompetensi lokal atau regional. Perusahaan semacam ini biasanya mempertahankan status quo, yaitu menjaga pangsa pasar serta mendorong pertumbuhan dan efisiensi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, sistem akuntansi manajemen berperan penting untuk menilai tindakan, hasil, serta menentukan penghargaan bagi individu melalui akuntansi pertanggungjawaban. Pada akuntansi manajemen terdapat sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasar fungsional, aktivitas, dan strategi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi dan aktivitas. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dan strategi. Dan yang ketiga yaitu rincian operasional. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses menjadi landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini berfokus kepada akuntabilitas aktivitas dan bukan kepada biaya, menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individu. Yang pertama ada analisis penggerak, yaitu pencarian sumber penyebab. Yang kedua, analisis aktivitas, yaitu mengidentifikasikan dan menghitung isi nilai. Dan yang ketiga, yaitu kinerja, pengukuran kinerja aktivitas. Berupa ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Ukuran kinerja aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu biaya bernilai tambah SQ dikali SP, ataupun biaya tidak bernilai tambah adalah AQ dikurang SQ, SP, yang dimana SP adalah harga standar per unit ukuran output aktivitas, sedangkan SQ adalah tingkat output bernilai tambah atau tambah suatu aktivitas, dan AQ adalah kuantitas aktual. Yang kedua adalah pelaporan tren. Yang ketiga standar Kaizen. Yang keempat benchmarking. Yang kelima pengaruh perilaku dan penggerak. Yang keenam manajemen kapasitas aktivitas. Dan yang terakhir adalah anggaran biaya daur hidup atau life cycle. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah biaya lingkungan harus dihitung secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga dampak sosial dan ekologis. Melalui penilaian siklus hidup dan akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi, perusahaan bisa menjaga efisiensi biaya, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang.